Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Dan bagi yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Nah, untuk materi IPA hari ini kita sudah masuk ke bagian gaya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat membedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan besar resultan gaya dan arahnya. Nah, kita masuk ke materinya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda ada 3. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk. Contohnya pada saat kita membuat berbagai macam bentuk dari plastisin. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah. Contohnya pada saat pembalap sedang membelokkan arah kendaraannya. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan. Contohnya pada saat pesawat sedang take off. Gaya ada 2. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya pada saat seseorang sedang memanah. Contoh gaya sentuh yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya 2 buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Nah, perhatikan gambarnya. Pada saat seseorang sedang mendorong meja, maka terjadi gaya gesek antara meja dengan lantai. Jika meja ini bergerak ke arah kanan, maka gaya gesek akan mengarah ke arah kiri. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya yang pertama adalah gaya magnet. Di sini contohnya adalah koin yang ditarik oleh magnet. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Sekarang resultan gaya. Perhatikan contoh yang pertama. Ada sebuah peti yang ditarik oleh 2 buah gaya. Yang pertama saya tentukan 10 Newton dan gaya yang kedua adalah 15 Newton. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka gaya memiliki nilai dan arah. Jika gaya mengarah ke kanan atau mengarah ke atas bernilai positif, tetapi jika gaya mengarah ke kiri atau ke bawah bernilai negatif. Nah, dari gambar ini yang diketahui ada F1. F adalah lambang dari gaya. Karena di sini ada 2 buah gaya, maka ada F1, ada F2. F1-nya 10 Newton. Sedangkan F2-nya 15 Newton. Yang ditanya yang A adalah resultan gaya, lambangnya R. Yang B arah resultan gaya. Kita jawab satu persatu. Kita tulis dulu rumusnya. Rumus mencari resultan gaya, kan di sini gaya yang bekerja ada 2, maka untuk mencari resultan gaya R sama dengan F1 ditambah F2. F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton. Kita masukkan ke rumusnya. R sama dengan 10 Newton ditambah 15 Newton. 10 ditambah 15 sama dengan 25 Newton. Nah, karena di sini nilainya positif, maka arah resultan gayanya ke kanan. Jadi, besar resultan gayanya 25 Newton ke kanan. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada sebuah peti. Gaya yang bekerja ada 2. Yang pertama ke kiri dan yang kedua ke kanan. Saya tentukan gaya yang pertama mengarah ke arah kiri sehingga nilainya negatif. Sedangkan gaya yang kedua nilainya positif, yaitu F2 sama dengan 10 Newton. Yang ditanya yang A adalah resultan gaya, lambangnya R. Yang B arah resultan gaya. Kita jawab satu persatu. Kita tulis dulu rumusnya.
resultan gaya sama dengan gaya pertama ditambah gaya yang kedua. Kita masukkan nilainya. F1 negatif 15, F2 nya 10, sehingga di sini negatif 15 ditambah 10 sama dengan negatif 5 Newton. Nah, negatif ini bukan berarti kurang dari 0, tetapi negatif ini artinya gayanya mengarah ke kiri. Jadi besar resultan gayanya 5 Newton ke kiri. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Di sini ada sebuah peti, gaya yang bekerja ada 4. Gaya yang pertama saya tentukan adalah 12 Newton ke arah kiri sehingga nilainya negatif. Gaya yang kedua 7 Newton mengarah ke kiri sehingga nilainya negatif. Gaya yang ketiga 10 Newton mengarah ke kanan sehingga nilainya positif. Dan gaya keempat mengarah ke kanan sehingga nilainya positif. Kita tulis dulu yang diketahui. F1 sama dengan negatif 12 Newton, F2 nya negatif 7 Newton, F3 nya 10 Newton, dan F4 nya 15 Newton. Yang ditanyakan yang A resultan gaya, kemudian yang B arah resultan gaya. Kita tulis dulu rumusnya. Karena di sini ada 4 gaya yang bekerja, maka untuk rumusnya R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Kita masukkan R sama dengan negatif 12 Newton ditambah negatif 7 Newton ditambah 10 Newton ditambah 15 Newton. Perhatikan angka-angkanya. Negatif 12 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 19. Negatif 19 ditambah 10 sama dengan negatif 9. Negatif 9 ditambah 15 sama dengan 6 Newton. Nah, karena di sini nilainya positif, maka arah resultan gayanya ke kanan. Jadi, besar resultan gayanya 6 Newton ke kanan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.